Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahum qiyamah wa ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa qad faza al-muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alaihi sallallahu alaihi. Selamat datang kembali. Selamat bertemu kembali dengan saya Pemulu Kamu. Di konten kali ini saya ingin secara singkat menerangkan tentang beberapa hal terkait dengan pernikahan. Ya, ini yang paling pokok adalah tentang syarat dan rukun pernikahan. Dalam melaksanakan setiap ibadah, maka itu harus ada yang disebut dengan syarat dan ada yang disebut dengan rukun. Yang disebut dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Nah, itu syarat. Sedangkan yang disebut dengan rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Rukun nikah berdasarkan PMA 20 tahun 2019 pasal 10 ayat 2 ya, disampaikan di situ bahwa rukun nikah itu meliputi yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi, dan yang kelima adalah ijab. Banyak orang berpendapat bahwa mas kawin itu masuk dalam rukun nikah. Nah, ini harus diluruskan bahwa mas kawin tidak termasuk di dalam rukun nikah. Cuman masalahnya adalah ketika sudah terjadi sebuah akad ijab qabul, sudah terjadi akad nikah, maka suami itu wajib untuk membayar mas kawin. Jadi akad dulu, selesai dulu nikah, baru kemudian harus ada mas kawin. Jadi sebelum pernikahan nggak ada mas kawin, nggak ada salah. Makanya kemudian di situ ada klausul dibayar kontan, karena kalaupun tidak kontan misalkan bisa saja itu dibayar secara utang. Atau misalkan juga ada yang ijab qabulnya tidak menyebutkan kata-kata mahar di dalam. Itu pun masih berjalan, bisa berjalan, bisa sah. Tapi pada akhirnya kemudian maharnya harus ditentukan dengan menggunakan perhitungan mahar misil, tidak lagi mahar musama. Maka mahar musama adalah mahar yang disebutkan pada saat pelaksanaan ijab. Selanjutnya kita bahas tentang syarat dari masing-masing rukun tersebut. Yang pertama, syarat calon suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia bukan mahram dari calon istrinya. Kemudian yang kedua, dia tidak terpaksa melaksanakan pernikahan tersebut, tidak atas kemauan sendiri. Kemudian yang ketiga, jelas orangnya, bisa juga diartikan jelas kelelakiannya, bukanlah banci. Kemudian tidak sedang melaksanakan ihram haji. Nah, kemudian juga di situ disampaikan ada sebuah syarat kalau dalam perundangan, dia harus memenuhi syarat usia. Jadi minimal usia nikah itu 19 tahun untuk pihak laki-laki. Dan juga sama sebenarnya untuk pihak perempuan juga sekarang masih 19 tahun. Kalau dulu itu 16 tahun. Kalau sekarang setelah terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 174, maka kemudian berubah menjadi usia nikah minimal itu untuk perempuan pun sama 19 tahun. Kemudian yang kedua, untuk calon istri, dia syaratnya yang pertama tidak bersuami. Kemudian dia bukan mahram dari pihak suami, calon suami. Kemudian yang ketiga, tidak dalam masa idah dari suami terdahulu misalkan. Yang keempatnya, dia atas kemauan sendiri juga.
merdeka, artinya atas kemauan sendiri, bukan karena paksa. Kemudian yang selanjutnya adalah orangnya jelas juga tentang kewanitaannya. Dan yang terakhir adalah tidak segan melakukan haji. Untuk wali nikah, nah ini untuk wali nikah nih. Wali nikah ini jarang-jarang kemudian dipahami. Pertama itu harusnya laki-laki, harus laki-laki. Meskipun di mazhab yang lain juga ada yang menyampaikan bahwa wanita yang sudah memenuhi syarat tertentu dia boleh menjadi wali. Tapi dalam hal ini yang diakui oleh negara itu bahwa yang namanya wali nikah adalah laki-laki, tidak boleh oleh perempuan. Selanjutnya dia balik atau dewasa. Ini sudah sesuai dengan aturan yang dalam fikih. Kalau dulu pernah ada pembatasan usia bahwa yang namanya wali nikah itu minimal berusia 19 tahun, tapi sekarang sudah tidak ada pembatasan. Yang penting dia sudah balik, sudah dewasa. Kemudian berakal waras, tidak gila, akal sehat. Selanjutnya yang kelima adalah dia bersifat adil. Nah, untuk persoalan adil inilah yang kemudian jarang diperhatikan. Ya, adil itu sendiri dalam artian dia tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil. Artinya kan ada sebuah ungkapan dari Rasul dari Muhammad SAW bahwa tidak ada dosa kecil ma'al-israr. Bahasa Sogir ma'al-israr. Jadi tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan. Ketika sudah dilakukan terus-terusan, dosa kecil pun bisa berubah menjadi sebuah dosa besar. Nah, apalagi kalau dosa besar, maka itu sudah menghilangkan keadilan dia. Kemudian dia juga bisa memelihara muru'ah dan sopan santun. Artinya tidak serta-merta meskipun dia bapaknya atau kakaknya atau pamannya ya kemudian bisa menjadi wali nikah serta-merta. Ya, harus ada ini syarat adil yang harus harus dipenuhi oleh seorang wali. La nikah illa biwalin mursyidin. Kemudian selanjutnya berpikiran baik. Nah, pada kadang yang terganggu pikirannya karena misalkan karena ketuaannya atau karena penyakit terganggu pikirannya, maka itu kemudian sudah tidak berhak menjadi wali nikah. Untuk intikolnya nanti untuk perpindahan wali nanti kita sampaikan selanjutnya di dalam runtutan wali, urutan wali. Kemudian di saksi nikah. Nah, ini di saksi nikah ya. Kalau menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah itu saksi itu termasuk rukun. Tapi kalau menurut Hanafiyah dan Zahiriyah maka saksi itu merupakan salah satu syarat dari pernikahan. Kemudian selanjutnya kita pakai aja yang pertama tadi bahwa saksi itu adalah rukun nikah. Syarat saksi adalah pertama berjumlah 2 orang. Kemudian harus laki-laki dua-duanya. Menurut pendapat Hanafiyah itu saksi itu boleh 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Artinya 2 orang perempuan itu mewakili 1 orang laki-laki. Tapi yang kita pakai sekarang adalah bahwa yang namanya saksi nikah itu harus 2 orang laki-laki. Untuk saksi jual beli iya boleh 2 orang perempuan itu mewakili 1 orang laki-laki. Tapi dalam untuk saksi nikah, khusus saksi nikah itu harus laki-laki, bukan betul. Kemudian kedua saksi itu merdeka, bukan budak belian. Yang ketiga, saksi itu bersifat adil, seperti yang tadi sampaikan. Dia tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil, dan juga dia menjaga muru'ah. Bahkan tingkatan keadilan saksi itu lebih di atas dari tingkatan adalahnya wali. Kalau misalkan seseorang melakukan dosa, misalkan contoh, kalau saksi itu membutuhkan dulu tenggang waktu selama 1 tahun untuk membuktikan bahwa orang tersebut sudah tobat dari dosa tersebut. Kalau wali
pada saat itu dia tobat dengan benar-benar tobat sebenar-benarnya, maka pada saat itu juga hak kewaliannya sudah boleh masuk lagi, sudah bisa menjadi wali nikah lagi. Tapi kalau untuk saksi, dia harus menunggu dulu 1 tahun. Benar nggak nih tobatnya? Gitu. Kemudian selanjutnya saksi itu harus beragama Islam. Selanjutnya saksi harus bisa mendengar dan melihat. Kemudian tadi saksi itu harus disampaikan bahwa harus laki-laki ya. Selanjutnya tentang ijab qabul, maka syarat dari ijab qabul itu yang pertama bahasanya dimengerti minimal oleh 4 orang, calon suami, kemudian wali, dan 2 orang saksi. Itu minimal 4 orang tersebut mengerti kepada ijab qabul, maka ijab qabulnya sudah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, di ijab qabul tersebut secara sharih, secara jelas menyebutkan kata-kata nikah atau terjemahan dari nikah. Maka kemudian ada saya nikahkan, ada juga ada yang saya sebutkan saya kawinkan. Kawin dengan nikah itu sama. Jadi terjemah dari kata nikah itu kawin. Sementara nikah sendiri adalah sebuah bahasa kata serapan dari bahasa Arab. Sudah diserap ke bahasa Indonesia, sudah menjadi sebuah bahasa sebuah kata dalam bahasa Indonesia, nikah. Tapi tetap bisa saja dengan menggunakan kata kawin tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa antara ijab dan qabul itu tidak boleh terhalang dulu dengan sesuatu selain ijab dan qabul. Artinya misalkan setelah wali menyatakan ijabnya, pada saat suami akan melakukan qabul, maka dia kemudian misalkan melakukan suatu hal di luar ijab qabul. Contoh, ada yang bersin kemudian menyatakan alhamdulillah, maka secara otomatis si suami misalkan secara refleks menyatakan yarhamukallah, kemudian melakukan qabul. Nah, itu tidak sah. Bahkan sampai pun ketika orang menyatakan bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dengan basmalah, maka untuk ijab qabul ini, untuk qabul terutama, kalau ijabnya boleh, untuk qabul maka kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak disyariatkan untuk dimulai dengan basmalah. Bahkan pun kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa setiap bahasa yang tidak dimulai dengan hamdalah, artinya tidak dipakai khutbah dulu, maka itu kurang berkah. Khusus untuk qabul itu menjadi tidak dipersyaratkan. Artinya ketika sudah selesai seorang wali menyatakan saya nikahkan engkau kepada putriku atau putri kandung saya yang bernama Anu dengan mas kawin Anu dibayar tunai, maka di situ harus sudah langsung kepada qabul dari pihak laki-laki, saya terima nikah dan kawin yang putri kandung bapak yang bernama Anu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Harus seperti itu. Kemudian selanjutnya, antara ijab dan qabul itu tidak boleh terhalang oleh diam yang lama. Nah, ini suka menjadi masalah. Jadi ingat sekali lagi, tidak boleh terhalang oleh diam yang lama. Kalau diamnya sebentar, itu enggak jadi masalah. Masalah lama dan sebentar itu dikembalikan kepada huruf adat masing-masing. Ya kalau secara adat ini lama ya nggak bisa. Tapi kalau secara adat bahwa ini adalah sebentar ya nggak masalah juga. Artinya ketika misalkan seorang menyatakan saya kawinkan atau saya nikahkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Anu dengan mas kawin Anu dibayar tunai, saya terima. Nah, itu jarak seperti itu harus dipertimbangkan dengan huruf adat. Jadi secara adat ini lama enggak? Kalau secara adat ini biasa enggak lama. Apalagi hanya jeda dengan menarik napas seorang suami, saya terima, apalagi seperti itu nggak jadi masalah, itu nggak jadi lama. Jadi sekali lagi, jangan terpisah antara ijab dan qabul dengan bisukutin tawilin, dengan sukut, dengan diam yang lama. Ingat ya catatannya, diam yang lama. Jadi kalau diam itu ada yang sebentar, ada yang lama. Nah, ini harus diperhatikan juga, sehingga nanti tidak susah juga ya. Nah, kemudian apakah menjadi syarat di dalam ijab qabul harus disampaikan mas kawin? Tidak mesti.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya mas kawin itu bisa maharnya berbentuk mahar musamma yang disebutkan pada saat ijab kabul. Bisa juga mahar yang disebutkan tadi. Mahar yang tidak disampaikan pada saat ijab kabul tapi menjadi mahar bisilah. Nah itu yang perlu diketahui tentang syarat dan rukun dalam suatu pernikahan. Mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang jelas. Kalau ada hal yang tidak jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan Anda komen di bawah. Insya Allah yang bisa saya jawab nanti saya jawab. Kemudian kalau misalkan hal yang urgen, misalkan penting, mungkin nanti akan kita bikin lagi konten baru yang terkait dengan hal tersebut. Jangan lupa untuk biasa, karena subscribe itu gratis, silakan untuk subscribe dan untuk mencet tombol like dan juga silakan untuk di share. Terakhir sekali lagi silakan komentar. Tentu saja komentar yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.